ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian, kita lanjut kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu atau Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm karya Syekh As-Sadhan hafizahullah. Kita sampai di masalah 9, tidak memotong pembicaraan guru, dan juga insyaallah kita akan bahas beradab dalam bertanya. Ya, beradab dalam bertanya dan juga tidak memotong pembicaraan guru. Kita mulai dari tidak memotong pembicaraan guru terlebih dahulu. Dikatakan di sini hal ini termasuk adab yang harus diperhatikan dalam majelis ilmu. Dan majelis ilmu syar'i itu berbeda daripada majelis ilmu non syar'i atau ilmu duniawi. Sehingga adab di majelis ilmu syar'i itu sangat ditekankan. Bahkan kadang lebih didahulukan dibandingkan dengan kecerdasan itu sendiri atau keilmuan atau materi itu sendiri. Nah, di antara adabnya yang harus diperhatikan yaitu tidak memotong pembicaraan guru yang sedang berbicara, sehingga menunggu sampai gurunya ini selesai berbicara, baru kemudian silakan dia sampaikan apa yang menjadi pertanyaan atau iqtirah, masukan atau saran, ya. Misalnya kalau ada, ya. Terkadang kita dapati ada sebagian dari kita yang mengusik ketenangan majelis. Nah, ini kadang kita dapati ada sebagian dari kita yang mengusik ketenangan majelis dengan memotong pembicaraan sang guru. Ya, tiba-tiba motong gitu aja, entah angkat tangan, entah celetukan. Ya. Tapi ada jenis-jenis hamba Allah yang susah untuk tidak nyeletuk. Kadang guru ngomong di reply. Ini terutama majelis nenek-nenek ini susah ini. Ya, ummahat, nenek-nenek, ya apalagi tanpa hijab, tanpa tanpa sitar, tanpa hijab. Itu kita bicara, emak-emak itu nyaut gitu. Ini susah, nggak bisa kita tahzir, kabur mereka. Mereka mentahzir balik. Dan wahai ummahat, tolong dengarkan si bicara. Langsung mereka kicep diam dan memendam perasaan tidak suka terhadap ustadznya. Ini ana punya pengalaman dalam masalah ini. Ana pernah dalam bahasa kasarnya dipecat dari majelis gara-gara mengingatkan para ummahat dan jaddat, ya para nenek-nenek ini untuk tolonglah ketika saya bicara jangan pada ngobrol sendiri. Nah, ini penyakit banyak dari ummahat, ya. Apalagi kalau udah mulai sesi tanya jawab itu mereka gagal fokus. Ya, langsung pada bicara sendiri, ada yang motong pembicara, ada yang respon langsung terhadap ustadznya. Ini nggak bisa fokus kemudian majelis ilmu. Tapi akhirnya kemudian ketika anak katakan, tolonglah ibu-ibu, saya lagi menjelaskan ilmu, ya jangan pada berbicara. Oke, diam. 10 menit kemudian mereka murajaah, ya ulang lagi, gitu lagi. Saya tanbih lagi, anak berikan peringatan lagi, gitu.
Agak keras lagi anak berikan peringatan. Akhirnya insya Allah akhirnya kemudian sebelum terjadi kajian bulan depan ada WhatsApp dari panitia, "Afwan Ustaz, mohon maaf kajiannya untuk sementara tidak dilanjutkan dulu." Ya, nah itu. Tahu nggak artinya apa itu? Ya, itu. Ya alhamdulillah daripada anak sakit hati di majelis, ya udah alhamdulillah nggak usah diterusin. Tapi kemudian kadang itu mengusik ketenangan majelis dengan memotong pembicaraan sang guru atau bahkan menghardik sang guru dengan hardikan yang keras. Masya Allah. Hatta kalau misalnya guru ini adalah orang yang mungkin belia, muda, ya kemudian mungkin ada kesalahan, maka jangan dihardik di majelis, jangan. Ya karena itu justru menurunkan muruah gurunya dan menghancurkan atmosfer kajian. Hardikan itu bisa berupa hardikan keras dengan intonasi keras, tinggi, atau hardikan tersebut berupa kalimat yang ditafsirkan oleh sang guru bahwasanya dirinya harus diam atau jangan banyak ngomong atau dan seterusnya. Bahkan bisa jadi melalui cari kertas pertanyaan per kertas, dikira pertanyaan ternyata itu adalah tanbih dan nasihat untuk gurunya di majelis. Ya mungkin itu lebih menyakitkan, dan Anda pernah menyaksikan hal seperti ini pada diri seorang syekh yang mengajarkan kami majelis sama kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik di sebuah majelis sama sampai khatam, dan itu majelis bersanad. Nah, karena ini kan majelis sama, namanya majelis sama, atau sama itu nyimak, menyimak, mendengar. Jadi antum dengerin tok gitu loh, qiraah gitu loh. Baik qari'nya yang membaca berarti qiraatan ala syekh, membaca, dan syekh itu menyimak, atau syekhnya membacakan untuk para murid. Ya. Tapi sang syekh ini, Anda nggak mau sebut namanya, beliau banyak menjelaskan beberapa mufradat kosakata dalam kitab Al-Muwatta ini. Al-Muwatta itu kan kitab hadis fiqih. Beliau banyak menjelaskan, dan kadang penjelasan beliau agak panjang. Kita menghabiskan waktu itu kira-kira 4 atau 5 hari, kira-kira 4 atau 5 hari ketika itu, dan durasinya panjang-panjang luar biasa. Namun alhamdulillah kita menyimak, alhamdulillah. Nah, ada di antara murid, ya, dan murid ini adalah murid beliau, murid dekat beliau, yang justru memboyong beliau ke Indonesia dan mengadakan daurah ini gitu loh, daurah sama ini, yang justru kemudian memberikan secari kertas. Di kertas tersebut tertulis, ya, dengan bahasa Arab tentunya, karena syekh ini nggak bisa bahasa Indonesia. "Wahai syekh, kami mohon agar tidak memperpanjang penjelasan, ya, karena para hadirin mereka menginginkan segera khatam." Maksudnya kalau dijelaskan panjang-panjang nggak bakal khatam ini, gitu maksudnya. Ya, seperti itu ya. Dan itu di sesi majelis sama, di sesi majelis di depan banyak dari thalabul ilm, termasuk diantaranya anak. Tapi anak bukan thalabul ilm, anak orang biasa. Taib, kemudian setelah mendengar itu, setelah membaca itu dan membacakan di publik, maka beliau gitu, "Hadzal rajul yurid an askut, ka'anna hadzal rajul yaqul ya syekh uskut anta." Faham enggak maksudnya? Enggak paham? Ya dulu kalau gitu kita selesai aja lah kajian. Tadi kata syekh ini, rajul ini yang nulis ini menginginkan agar saya diam, seolah-olah beliau ini yang menulis ini bilang, "Ya syekh, jangan banyak ngomong, diam kamu ya syekh," gitu. Ditafsirkan oleh syekhnya dengan, ya ini syekhnya tersinggung. Walaupun bahasanya enggak seperti itu, cuma dalam konteks syekh sedang mengajar
kemudian tiba-tiba ada kertas pertanyaan dan mengatakan memberikan iktirah atau saran seperti itu, maka seolah-olah Syekh menganggap seolah-olah itu saya itu nggak ngerti ilmu, seolah saya nggak ngerti durasi, seolah-olah saya itu nggak bisa mengukur waktu sampai khatam. Akhirnya Syekh bilang, wallahi setelah ini, ba'da hadha lan ashraha syai'an. Aku tidak akan menjelaskan apapun. Iqra anta, iqra hatta al-akhir. Itu mulai majelis itu tuh langsung senyap semua tulab dan asatidzah. Senyap dingin, tidak ada satupun yang berbicara. Maksudnya tidak ada suara. Mereka semua nunduk, kita nunduk betul-betul. Ngerasa bersalah, padahal bukan salah kita. Kita biasa-biasa ini gara-gara kertas ini nih. Ya, gara-gara surat kaleng ini nih. Nah, kita nunduk. Langsung keruh suasana, hilang berkah. Wallahi hilang itu. Hilang. Udah. Kita nyimak sang qari yang merupakan muridnya beliau juga. Membaca itu nggak ada ruh sama sekali. Nggak ada ruh baik dari qari'nya maupun dari kita sebagai mustami'un. Nggak ada ruh sama sekali, nggak ada semangat, hilang. Hilang gitu. Bingung kita mau ngapain ini. Tapi sebagian ada yang kemudian WhatsApp di grup WhatsApp. Ini siapa sih yang kayak gini nih, gara-gara dia gini. Wah, rame di grup WhatsApp tuh. Jadi pada nunduk tapi sambil WhatsAppan. Tuh kelakuan sebagai tulabul ilm dan asatidzah kita tuh. Tapi ya itu darurat ya, karena gimana caranya supaya kita kembalikan majelis ini kepada normal. Itu sampai satu sesi itu kayak gitu. Sesi berikutnya juga kayak gitu. Jadi hilang, rohnya hilang, keberkahannya hilang, Masya Allah. Enggak, bukan sesi berikutnya. Masih di sesi itu kemudian sang qari yang melakukan muridnya itu betul-betul kehilangan spirit untuk qiraat, dan tiba-tiba kemudian sang qari itu di hadapan kita semua langsung beliau bersimpuh ya, dan mencium, kan syekhnya lagi duduk nih ya, qari ini samping kiri, qari ini langsung duduk dan mencium pahanya sang syekh, langsung minta maaf gitu. Bukan salah qari, bukan dia yang salah, tapi kita semua terkena imbas dari hal-hal ini gitu loh, dari pemotongan ini gitu loh. Maka qarinya kemudian menangis terseduh-seduh gitu. Kita juga sebagian kita menangis ya. Karena kenapa harus seperti ini? Kenapa jadi seperti ini majelis ilmu? Ya begitu. Syekhnya tersinggung dan hilang, keberkahnya langsung hilang, benar wallah. Berkahnya hilang. Maka ini pentingnya apa? Menjaga adab, apalagi kalau ternyata guru kita ya jauh lebih tua daripada kita dan jauh lebih berilmu, maka harus betul-betul menjaga kalimat dan juga melihat konteks. Dan jangan mendikte beliau ya gitu loh. Jangan mendikte beliau. Beliau lebih tahu apa yang harus beliau lakukan. Maka ya begitu. Itu yang pernah kita rasakan di antara contoh. Dan ada contoh-contoh lain juga. Ya entah pernah ceritakan di sini atau tidak. Ketika itu kami mengadakan, atau ana dengan beberapa keluarga, ada keluarga ipar dan juga teman. Kita i'tikaf di salah satu masjid di Jakarta. Ini sekitar tahun 2012 atau 2011 lah. I'tikaf di bulan Ramadan akhir-akhir kan. Nah, kemudian di masjid tersebut juga ada seorang ustadz yang i'tikaf, dan memang program dari masjid itu. Jadi di tengah malam nanti ada kajian ini, ada kajian itu, dan ada kajian tahsin kadang-kadang di sore hari gitu kan. Nah, ustadz ini udah tua, tapi ada kemudian salah satu mungkin muridnya atau temannya yang muda. Ya, ketika itu beliau mengajar ilmu faraid ya. Sebenarnya kurang relevan ya, pas i'tikaf ngajar faraid kurang relevan ya. Mengajar faraid di malam hari dan audiensnya kita para mu'takifin. Ya, beberapa orang yang i'tikaf ketika enggak banyak, paling 10-15 gitu. Nah, ada satu ikhwan kita ini yang memang dia ini orangnya ekspresif. Apa ekspresif tuh? Mudah untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan gitu loh. Ceplosan gitu loh. Nah, ketika ada sedikit kesalahan ya, mungkin bukan kesalahan, cuman kesalahpahaman dari akh ini terhadap penjelasan sang ustadz, dan ustadznya masih muda. Maka akh ini, beliau mengkritik di majelis ini, tapi kan gimana ini kata dia, nah gini ya, ibaratnya kayak antum
Kayak antum bilang ke anak, ya, ngobrol kayak ini, ngobrol terang-terangan gitu. Tapi kan kata dia sambil nunjuk dengan telunjuk ke anak dan mengatakan kata dia. Paham nggak? Paham nggak ya? Anak? Coba peragakan Pak. Kata dia gitu. Dan langsung ke anak ngomong. Ya, nunjuk gitu. Tapi kan kata dia kan gini. Dan itu di majelis masih berlangsung dan rekan-rekan menyimak dan melihat. Kira-kira gimana chemistry-nya? Langsung kita terhenyak gitu. Padahal itu hal yang simple, spontan gitu. Terjadi begitu saja, tapi membekas. Bahkan sampai sekarang 2022 keinget di benak anak. Itu ternyata hal-hal simple kayak gitu, memotong atau gurunya diginiin gitu, ditunjuk. Kayak misalnya sekarang antum menuju anak. Antum saat gimana? Ya, antum gimana perasaan antum? Antum baru bukan antum yang ngajar, tapi antum hanya yang lihat. Ada nggak perbedaan rasa kemudian? Ada perbedaan rasa. Ini kok nggak dihormatin ustadznya dan seterusnya. Dan itu tercabut kemudian berkahnya tuh. Tercabut berkahnya. Dan Anda melihat ini setelah itu, walaupun dia emang orang yang agak keras sedikit, tapi ngerasa dia juga bersalah. Tapi masih gengsi-gengsian, gak mau maaf. Nanti minta maafnya pas mau lebaran, baru minta maaf dia. Ala kulihal di sini lihat. Hal-hal seperti ini yang mungkin kalau misalnya di perdebatan politik biasa, bahkan sampai nunjuk-nunjuk ini, bahkan sampai orang tua disiram pakai kopi, kan ada tuh di TV One live lagi kan gitu, ya. Tapi kalau di majelis itu nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Adab itu number one, ya. Kemudian hal ini tidak diragukan lagi termasuk adab dan etika yang jelek, yang memotong, menunjuk gurunya, menuding, ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Bukan termasuk golongan kami itu, yang kita. Serta tidak mengerti hak alim kita terhadapnya. Hak ulama di sini maksudnya hak orang yang berilmu, walaupun dia tidak disebut istilah ulama. Jadi 3 hal. Tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak ngerti hak alim. Kadang kita itu hanya memperhatikan nomor pertama, hormatilah orang tua, itu saja. Kemudian yang kedua, kurang dipopulerkan gitu loh. Ya, kurang dipopuler, tidak menyayangi yang lebih muda. Ya betul, banyak yang kurang ajar terhadap yang lebih tua, betul banyak. Tapi juga tidak sedikit yang tidak mau mengayomi yang lebih muda, bahkan seringkali yang muda selalu diposisikan selalu salah. Ini selalu diposisikan banyak hal seperti itu terjadi. Diposisikan selalu bersalah, atau mungkin karena masih muda, kurang pengalaman, mesti tidak benar atau kurang tepat. Dan tidak diarahkan, hanya disalahkan. Nah, ini berarti kurang sayang. Atau yang ketiga juga kadang tidak begitu dipahami oleh banyak orang, yaitu hak alim terhadapnya. Hak alim, ya. Hak orang yang berilmu untuk dihormati karena ilmunya, bukan karena usia atau hal lainnya. Ya syukur-syukur kalau memang usia tua, maka keilmuan dan usianya yang dihormati. Di antara hal yang ditekankan oleh para ulama adalah tercelaknya perbuatan memotong pembicaraan sang guru. Ya, tunggulah sampai guru tersebut menyelesaikan pembicaraannya. Dalam riwayat Imam Bukhari juga ada contoh dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bagaimana seorang guru semestinya berlaku ketika ada yang memotong pembicaraannya. Dalam Sahih Bukhari, dalam bab orang yang ditanya tentang suatu ilmu sementara dia sedang berbicara. Ditanya tentang sesuatu yang nanya pun bertanya tentang ilmu, tapi gurunya ini masih bicara, masih menjelaskan. Maka hendaknya guru ini atau muallim ini menyempurnakan pembicaraannya sampai selesai. Jangan ladeni orang yang nyelak. Ahli nyelak tuh banyak, ikhwan. Ahli nyelak tuh banyak. Apalagi dalam konteks bukan masih majelis ilmu.
konteks ngobrol. Misal guru, misalnya ana sebagai guru misalnya, ada ikhwan lagi ngobrol sama ana, dalam artian ikhwan ini nanya sesuatu, ya, terus ana jawab. Tiba-tibanya kemudian ini tiba-tiba datang kemudian, Ustaz, afwan Ustaz, ana mau nanya, tiba-tiba, Ustaz, afwan Ustaz, ana mau nanya Ustaz, apa hukumnya dropship misalnya, ya, padahal ini yang sebelumnya ini sedang nanya tentang permasalahan keluarganya dan darurat, urgent, dan sudah dari tadi nanya dan anak sedang menjawabnya. Tiba-tiba ada datang satu orang. Maka bagaimana akhlak seorang guru untuk meladeni? Nanti dulu, jangan diladeni. Iya, ya udah, tunggu, jangan kemudian tersinggung. Wah, Ustaz nih memadu'u kayak gini. Ingat Ustaz, Abdullah bin Umi Maktum sampai turun surat Abasa Ustaz. Ya nggak bisa disamain. Nggak bisa disamain karena di kisah Abasa wa Tawalla itu Rasulullah sedang bicara sama siapa? Orang-orang musyrikin, orang-orang pembesar Quraisy, ya, yang mereka juga nggak mau masuk Islam, ya begitu, beda konteks, ya. Anda pernah merasakan sebagai seorang yang kecil dan talib kecil, waktu ketika daurah di Al-Imam Bukhari Solo, daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ada seustad, Ustadz Arifin Badri ketika itu lagi duduk, beliau sedang ngobrol sama salah satu ustadz lainnya. Maka ana datang duduk di samping kiri beliau, ya. Terus assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana mau tanya sesuatu Ustadz. Sebentar, kata dia. Ana begitu, sebentar. Langsung dia melanjutkan pembicaraan dan ana diem dulu, nungguin sampai pembicaraan beliau selesai. Dan itu terjadi antar kita, antar dai seperti itu. Nggak ujuk-ujuk kemudian karena mungkin sana juniornya atau alma maternya sama-sama alirsyad kemudian tafdil, diunggulkan, enggak. Melainkan yang lebih diunggulkan di sini adalah siapa? Siapa yang lebih dulu diajak bicara. Itu seperti itu, iya. Iya. Jangan kemudian misalnya sama antum sih. Dan antum bukan orang kaya. Anda ngobrol sama antum, tiba-tiba datang saya, lupa lagi nama antum, Abdul Ghawi, ya. Datang antum, rupanya rupa orang kaya, ya. Kemudian nanya ke Anda langsung ladenin, ya ahlan, masya Allah. Antum Anda tinggalin sebentar, afwan ya. Ntarnya ada orang lebih penting. Ini nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Mentafdhil seseorang karena ghina, karena kekayaan ini nggak boleh. Tapi Rasulullah mencontohkan apa? Siapa yang lebih dulu bertanya dan dijawab, maka itulah yang lebih berhak untuk diteruskan. Maka lihat di sini, lihat Al-Bukhari mencantumkan satu hadis yang dalamnya disebutkan bahwa suatu saat seorang Arab Badui bertanya sementara Nabi SAW sedang khutbah. Seorang Arab Badui bertanya, Nabi SAW sedang berkhutbah. Kapan hari kiamat akan terjadi? Itu pertanyaan itu. Mata sa'ah. Siapa yang nanya? Badui. Famadha Rasulullah SAW fi hadithihi wa a'rada anhu. Kemudian beliau SAW terus aja bicara dalam khutbahnya dan tidak menghiraukan orang Arab Badui tersebut. Hatta idza qada hadithahu qala, sampai ketika beliau selesai dari pembicaraannya, beliau bertanya, aina urahu as-sa'ilu 'anis sa'ah? Mana tampaknya tadi ada yang bertanya kepada saya tentang hari kiamat? Maka menjawablah Badui, saya Rasulullah. Ini pas lagi kapan? Khutbah Jumat. Nah, ini menunjukkan boleh nggak pas lagi khutbah Jumat ada hadirin bertanya? Boleh nggak? Bertanya atau meminta sesuatu, boleh nggak? Boleh. Kalau berani, ya boleh. Ini contoh dalilnya. Jadi khotib naik mimbar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wah, keras. Tiba-tiba antum, Pak Ustaz, afwan, ana mau nanya Ustaz, afwan Ustaz. Ya, apa hukum dropship? Lagi-lagi itu kan. Boleh tapinya. Tetapi imam atau khatib berhak untuk meneruskan bicaranya dan silakan kalau bisa setelah itu menjawabnya. Boleh. Contoh hadis lain.
Ketika Madinah sedang kekeringan, Nabi SAW sedang naik mimbar setelah khutbah, ada seseorang yang kemudian memohon, ya Rasul, tolong doakan. Kami sedang kekeringan, pancaklik gini-gini disebutkan. Tolong doakan. Akhirnya doakan Rasulullah di mimbar tersebut Jumatan. Setelah itu apa? Turun hujan selama seminggu, sampai banjir di mana-mana. Pekan depannya khutbah lagi, orang ini minta lagi untuk tolong ya Rasulullah di stop dong hujannya, minta sama Allah. Berarti ini menunjukkan boleh seorang hadirin untuk bertanya atau meminta didoakan sesuatu pada sang khatib ketika lagi khutbahnya. Dan Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraan beliau di khutbah ini bukan karena tidak bolehnya orang ini untuk minta sesuatu pada khatib, tetapi karena beliau belum selesai bicara kalimatnya, maka nanti dulu, begitu ya. Seperti itu. Tampak jelas di sini bahwa Rasulullah SAW sebenarnya mendengar pertanyaan orang tersebut. Hanya saja beliau tidak menjawabnya karena beliau ingin memberi pelajaran padanya. Artinya tidak layak untuk memotong pembicaraan orang yang sedang khutbah atau orang yang sedang ceramah atau kajian dan semisalnya, gitu ya. Tapi kecuali kalau darurat. Kalau darurat ya. Ya, seperti apa darurat, ikhwan? Seperti apa? Contohnya lagi bicara gini, apa darurat? Ustaz, apa Ustaz? Apa darurat? Apa coba? Fadhal. Contohnya apa? Contohin, fadhal. Fadhal. Enggak tahu. Sama. Anda pernah isi kajian online dan ada berapa talib ya. Kajian itu malam hari, kajian tentang setan, tentang jin, dan itu di teras masjid yang belakangnya itu kebun-kebun gelap. Misalnya, misal. Kemudian pas Anda membahas tentang jin itu lagi seru-serunya, ada di antara audiens di YouTube atau Facebook yang melihat di belakang Anda ada WW. Ya. Yuyu. Kok yuyu? Yuyu ketam dong. Kepiting dong yuyu. Masa di belakang Anda ada yuyu terus kenapa? Bukan WW. WO. Hitam. Di belakang mau nyerang Anda itu. Itu yang menyaksikan itu riwayatnya Anda mendapatkan 2 riwayat. Ustaz, tadi pas Anda lihat live langsung itu di belakang antum ada hitam-hitam Ustaz, dia pengen nyerang antum Ustaz. Itu satu. Riwayat lain ada WhatsApp lain dari orang lain. Ustaz, tadi ada ngeliat di belakang antum ada hitam-hitam pengen nyerang antum. Itu orang berbeda kota, berbeda manusia. Dah, Anda nggak ngerasa apa-apa. Taib, misalnya mereka melihat itu. Padahal yang di tempat nggak ngelihat. Ya. Tapi yang di online ada yang ngelihat. 2 orang riwayat, nggak tahu yang lainnya mungkin ada yang lihat tapi nggak ngomong. Jadi 2 jalur aja nih. Kalau 2 jalur berarti kan dia apa? Aziz namanya. Kalau ada mustalah hadis ya. Ada masyhur, ada gharib, ada aziz. Kalau 2 riwayat berarti hadis aziz, ketahuan nggak pernah belajar ilmu hadis. Harus belajar kapan-kapan insyaallah. 2 riwayat. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Terus nulis di WhatsApp atau di komentar. Afwan, tolong tim bilang ke Ustadz di belakang Ustadz ada WO. Oke? Nah, kira-kira kalau antum sebagai hadirin, antum akan interupsi Anda nggak untuk memberikan tambah, Afwan Ustaz, hati-hati Ustaz, ada wawo di belakang. Ayo, kira-kira gimana? Antum akan melakukan itu atau antum diem aja? Ayo, fadl. Insya Allah nggak tahu. Darurat. Berarti antum setuju dengan beliau? Sama. Syekh Abdul Qawi gimana? Nggak kelihatan. Berarti antum memilih pendapat tidak. Antum gimana sih? Antum. Kalau antum melihat
Tapi ini diberitahu. Gimana? Enggak ini. Karena enggak lihat langsung. Coba ngaca coba. Kalau dalam konteks kayak gini, ikhwan, yang zahir aja bagi antum, yang antum kelihatan aja ya. Kecuali kalau antum memang lihat itu, bener. Ada belakang hitam belakang. Oh, bener tuh. Kalau bener memang ada hitam di belakang, berikan tanbih apa Ustaz apa? Ustaz, di belakang ada sesuatu. Nah, itu baru boleh. Kalau melihat ya. Tapi kalau cuma kabar riwayat dari orang majhul, ya jangan. Iya. Karena itu halusinasi mereka, maksudnya takhayul mereka gitu loh. Mungkin mereka melihat benar, tapi bagi kita itu takhayul. Nothing, nggak ada sesuatu, nggak ada apa-apa kelihatan. Dan itu mereka mungkin melihat karena mereka juga ada jinnya kali. Dan memang terbukti ketika ada di antara mereka nih, ini cerita real dari suaminya bilang nih, Ustadz pas istri ana itu ngelihat itu di belakang antum tuh ada hitam-hitam pengen nyerang antum, itu istri ana tiba-tiba kesurupan jin muslim kayak jin muslim, kata jin itu yang menyerupi istrinya pas lagi nonton, itu insya Allah ustadznya dijaga itu, nggak apa-apa, dijaga dia insya Allah, gitu. Langsung habis itu pergi jinnya. Itu yang nonton live-nya itu loh. Sementara yang hadir, ikhwan-ikhwan yang ketika itu hadir, nggak ada yang ngelihat, nggak ada kesurupan, nggak ada. Berarti yang masalah siapa sekarang? Yang lihat siapa suruh? Iya, yang nonton. Iya, gitu. Ya. Itu kayak berat banget hidupnya itu, Masya Allah. Hidup antum berat ya, Masya Allah. Tenang aja, santai, dibawa santai. Banyak minta sama Allah. Beliau meresap banget. Diam aja dari itu. Kayak berat banget hidupnya, Masya Allah. Semoga Allah ringanin hidup antum. Seperti antum mau nikah ya. Iya mau nikah ya kayaknya. Belum mau nikah. Anak bapak, Pak? Anak bapak? Oh, Masya Allah. Taib, kita lanjut. Beradab dalam bertanya. Jadi jangan potong tadi ya, dengan kasus tadi jangan dipotong, jangan ditanbih kalau memang nggak ada apa-apa ya. Taib 10, beradab dalam bertanya. Seringkali kita saksikan pada majelis-majelis ilmu bahwa ada penuntut ilmu yang bertanya dengan pertanyaan terlalu maksa. Terlebih lagi sebenarnya jawaban itu sudah diketahui oleh sang penanya. Ada pertanyaan yang sebenarnya pengen bercanda gitu loh. Tapi nggak baik. Ya mungkin kadang niatnya baik untuk menyegarkan majelis. Tapi kan majelis ilmu nggak untuk kayak gitu. Ya. Dulu waktu kita sekolah ya, di Al-Irsyad dulu ada sebagian santri itu bertanya ya. Apa pertanyaannya? Ya. Ada pertanyaan terhadap salah satu ustadz kita. Dulu ada ustadz kita ngajar fiqih, kitab Mulakhas Fiqhi. Kitab Mulakhas Fiqhi itu tahun 2003 kalau salah. Yang ngajar Ustadz Muhammad Romblan. Beliau sekarang di Jogja, hafizahullah. Ada salah satu teman bikin pertanyaan. Dan dia ini orangnya apa ya? Petakilan gitu ya. Centil tapi bukan centil seksual, bukan centil biologis, tapi centil naudzubillah lah pokoknya gitu. Ustaz, ya gitu. Nanya dia. Ustaz, kalau misalnya ada orang tua naik manjat pohon kelapa, kemudian dia terjatuh dari pohon kelapa, apa hukumnya? Coba bingung gak antum? Kan ini belajar fikih, nanyanya hukum kan? Ada orang tua manjat pohon kelapa, kemudian dia terjatuh dari pohon kelapa, apa hukum jatuh dari pohon kelapa? Coba apaan? Coba kan? Kayak gitu nanyanya itu. Karena ketika itu ada seorang pegawai pesantren tua dan jatuh dari pohon kelapa, maka dia nanya kayak gitu, Ustaz, apa hukumnya jatuh dari pohon kelapa? Apakah boleh atau wajib? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, ya, memang mungkin maksudnya adalah supaya kelas menjadi segar ya, tetapi
Tapi alhamdulillah ustadznya sabar ya. Udah senior dalam menghadapi kita-kita ya. Jadi alhamdulillah semua baik-baik aja. Tapi kadang ustadz ada ustadz yang nggak mau digituin atau syekh nggak mau digituin. Bahkan pertanyaan yang kadang-kadang itu ada bagusnya, pentingnya ditolak sama syekh. Karena ini pertanyaan bukan maksud di sini, bukan daurah ini, enggak. Ada seorang di dalam salah satu daurah di Surabaya, di Surabaya apa namanya? Terawas. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Ada pertanyaan. Ya Syekh, hafizakumullah. Mal farqu bainal jin wasyaitan wa iblis? Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Ini salah satu ustaz, ada ustaz kan daurah asal kita. Itu nanya ya seperti itu. Mal farqu bainal jin wasyaitan wa iblis? Apa perbedaan antara jin, setan dan iblis? Ini pertanyaan penting enggak menurut orang awam? Penting enggak, ikhwan? Ilmu enggak ini sebenarnya? Syekhnya nolak. Ana datang ke sini jauh-jauh bukan buat melayani pertanyaan semacam ini. Carilah pertanyaan bermanfaat. Tuh lihat konteksnya, makanya kadang-kadang nggak semua syekh, nggak semua guru pertanyaannya padahal mungkin ustadz ini butuh jawaban, gitu loh. Tetapi ini bukan pertanyaan yang sesuai dengan makom sekarang, gitu loh kita. Ya, tentang jin, kita ngomongin jin. Ya, itu menurut syekh itu. Nah, jadi kita kadang-kadang perlu juga ketika mau bertanya pun melihat ustadz atau syekh yang kita tanya itu, beliau seperti apa karakternya. Gitu. Coba sekarang ada guru bahasa Arab misalnya. Cuman bahasa Arab, ngajar dari dulu sampai sekarang bahasa Arab. Antum tanya pertanyaan, Ustadz, apa hukum dropshipping? Dropshipper lagi. Sesuai nggak konteksnya? Enggak sesuai. Ustadz, apa hukumnya menggibahi penguasa yang sah? Cocok nggak dia kajian bahasa Arab? Nggak cocok. Nggak bisa. Ya, jadi harus tahu juga ya. Dan jangan maksa. Untuk sesuatu yang mungkin kita ini butuh jawaban, tapi kita nanya ke guru yang tidak tepat atau di majelis yang kurang tepat. Itu namanya apa? Takalluf, maksain. Ya, begitu. Taib, maksud dari pertanyaan yang disampaikan hanyalah sekedar menguji sang guru. Ada yang kayak gitu, menguji sang guru. Ini majelis bahasa Arab. Tapi pertanyaannya kok tentang Yusuf Qaradawi? Apa jauh banget. Oh, ini bahasa ini fa'il marfu, manf'ul mansub. Ya. Ada pertanyaan? Udah, kajian selesai. Ada pertanyaan ikhwan? Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Hasan Al-Banna? Coba kira-kira gimana menurut antum? Sesuai makomnya enggak? Kenal Hasan Al-Banna enggak? Oke, jangan itu dah. Apa pendapat Ustaz tentang jemaah tabligh? Fa'il marfu mansub jemaah tabligh. Antum mau ngapain nanya kayak gitu kan? Nah, gitu kan ya? Ya, mau nguji ana. Atau sebagai bentuk bangga diri karena ingin atau menguji tapi masih di tema yang sama. Contoh ini kan kita bicara fa'il marfu, kemudian mansub, tiba-tiba ada santri yang Ustaz, tolong jabarkan tentang tanwin iwad. Tanwin iwad. Ayo, ngerti nggak antum? Tanwin iwad. Pernah dengar itu nggak? Nggak pernah kan? Belum. Tahunya paling liwatnya doang kan? Tanwin iwad. Ya. Tanwin tapi sebagai pengganti dari lafal yang dihapus. Itu udah kelas berat nahwunya itu. Lah kita masih basic. Jadi ini apa? Ada kayaknya itu sisi pengen nguji ustadznya. Ini jangan ustadz nih nggak ngerti tanwin iwad. Paham nggak maksudnya ikhwan? Ngetes. Ya. Ustadz langsung tanwin iwad. Aku tidak tahu. Udah kayak di atap kubur aja. Ya.
Nggak tahu. Nah, pas udah gitu akhirnya apa? Ustadznya payah nih. Nah, mulai itu. Atau sebagai bentuk bangga diri karena ingin dilihat oleh orang lain. Ada kayak gitu kadang-kadang. Bahwa dia adalah orang berilmu. Ya. Kadang bisa kayak gitu. Ada aja satu tolib tuh kayak gitu. Kadang-kadang di majelis ada kayak gitu. Pengen menzahirkan dirinya. Beda dengan yang lainnya. Saya tuh berilmu, Ustaz. Tapi nggak ngomong kayak gitu. Cuman melalui pertanyaan. Bangga diri karena ingin dilihat orang yang lain bahwa dia berilmu sama saya antum sama juga punya ilmu, atau nggak sama kayak antum tapi anak tolib yang mutamayyiz dibandingkan dengan selain anak. Mutamayyiz itu menonjol, beda. Kemudian kita pun akan dapati dirinya justru dia menampakkan jawaban dari pertanyaannya kepada sang guru. Jadi dia yang nanya sendiri tapi ujung-ujungnya dia sendiri yang jawab, ya. Dan ini anak temukan di beberapa majelis. Ya. Ada di dekat sini nih, daerah Jati Bening. Ini Jati Bening kan? Ada masjid di perumahan Bougainville dekat sini kalau nggak salah. Ada yang tahu Bougainville ya? Ya, Caman. Lah bukannya emang ini Caman semua nih? Ya. Kan nyebrang dikit tuh, nyebrang tol dikit sana nih, Bougainville sebelah kiri kan? Masuk. Ada masjid tuh gede. Ya nggak gede amat sih, lumayan bagus lah. AC-nya dingin sekarang. Miftahul Jannah ya. Itu tahun 2018 kalau salah situ. Itu ada mantan DKM yang memang dendam sama DKM ketika itu. DKM ketika itu mulai menuju sunnah. Kajian-kajian Ustaz sunnah tuh berusaha untuk diributkan gitu loh. Karena waktu subuh isi kajian tentang masalah air. Masalah taharah. Kemudian ada satu, dia mantan DKM yang Masya Allah memberikan pertanyaan dan akhirnya dia sendiri yang mengatakan, Ustadz kalau misalnya menjawab, tolong jawablah dengan ilmu. Janganlah Ustadz bicara sesuatu yang tidak usah tahu. Itu setelah Anda menjelaskan kayak gitu ngomongnya. Dan itu orang udah usia tua. Dan itu depan jemaah. Dia akhirnya ceramah sendiri dia. Jadi begini Ustaz, sebenarnya ada Ustaz dalam hukum pemerintahan gini-gini. Wah, anak sendiri, ente ngomong apa sih Pak? Antum ceramah apa gitu. Itu sampai bapak-bapak yang lain itu udah mau menangis, mau gimana susah. Jemaah lain juga bingung, mau emosi, anak sih diem aja. Itu udah pertemuan terakhir dah tuh, anak nggak mau lagi situ. Tubtu ilallah, anak taubat kepada Allah habis itu. Iya. Artinya di jemaah ini, beliau ini pengen menampakkan dirinya di hadapan ustadznya dan di hadapan jemaah bahwasanya saya eksis masih dan saya punya ilmu, saya punya pengetahuan, ustadz ini enggak. Gitu, ya seperti itu. Itu pengalaman. Kadang juga di tempat lain juga seperti itu. Penanya tapi ceramah. Nanya tapi khutbah dia. Dan pada intinya, endingnya nggak ada pertanyaan. Ustaz, mau Ustaz, apa Ustaz? Ya. Nanya, khutbah dia. Menurut saya ini Ustaz, kayak gini, menurut saya gini, panjang sampai jemaah yang lain tuh udah mulai, aduh, ini apa, lama, panjang gitu. Udah, itu pun anak potong kemudian, iya Pak, insya Allah saya ngerti Pak. Tapi nggak ada pertanyaannya ujung-ujungnya. Hanya ingin apa? Mengeluarkan bahwa saya ngerti loh Pak. Saya ngerti loh Ustaz. Saya ngerti gini. Saya ngerti gini. Ditunjukkan ilmunya. Ini seperti ini sebenarnya tidak beradab. Tapi kan Ustaz itu beliau orang yang sudah berusia. Biasanya gitu udah punya pengalaman, punya usia. Nggak bisa. Nggak bisa di majelis. Karena dualisme dalam satu majelis itu tidak baik. Kecuali kalau memang dualisme itu ada giliran yang formal bicara. Tapi kalau dualisme ustadznya bicara, atau angkat tangan, bicara juga 15 menit. Enggak sopan. Tapi juga sebagai dai juga kita nggak bisa langsung motong gitu. Ada salah satu kajian Syekh Abdul Razak. Kalau tidak salah judulnya Athiqah Billah atau Husnudzan Billah, Anda lupa.
itu kajian berbeda. Ada penanya, karena nyimak di kajian. Ada penanya, Ustaz, izin orang Mesir kayak lahjah Mesir. Ustaz, Syekh izinkan ana untuk bercerita sedikit, fadal. Qussalana, ceritakan. Ternyata kisahnya panjang. Ana terusin berapa sampai 2 menit 3 menit panjang. Lama-lama itu dengar audiens hadirin itu langsung mulai kholas gitu. Emosi audiensnya itu. Orang-orang yang lain pada emosi. Ini lihat di sini berarti bertanya pun membutuhkan adab. Dan jangan sampai kita bertanya ingin menunjukkan apa? Diri kita dengan keilmuan kita. Enggak. Sebaiknya tidak. Kalaupun memang mau memberikan unek-unek pada ustaz tersebut, yang afdol adalah 4 mata. Iya. Begitu. Ini azan kalau salah. Azan. Fadal. Azan dulu, fadal. Baik, maka kita teruskan di sini insyaallah. Maka hal yang seperti ini merupakan bentuk buruknya adab dalam menyampaikan pertanyaan. Dan buruknya niat dari sang pelakunya terhadap guru tersebut karena dia berusaha untuk menampakkan kelemahan sang guru. Enggak boleh seperti itu ya, kawan. Al-afdal sebagai kalau memang menurut antum guru ini lemah, udah enggak usah hadirin kajiannya. Daripada antum pengen menampakkan kelemahannya. Ya. Dan juga sebagai bentuk buruknya adab dia kepada Allah Ta'ala terkait niatnya. Memang ada juga beberapa orang yang menyampaikan pertanyaan tanpa adanya maksud untuk menguji sang guru. Dan sebenarnya dia memiliki niat yang baik. Hanya saja dia tidak memenuhi adab dari adab-adab ilmu. Enggak sempurna adabnya. Walaupun tidak bermaksud riya. Tidak bermaksud memojokkan guru atau mengujinya. Tidak. Hanya saja adabnya yang kurang. Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala menyebutkan Ismail bin As-Suddi berkata, suatu ketika Ismail ini berada di Majlis Malik. Imam Malik rahimahullah. Lalu ia ditanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu waris. Maksudnya ini Ismail duduk di majlis Imam Malik misalnya ya. Terus Ismail ini Imam Malik ditanya nih, dalam majlis tersebut, di majlis tersebut ditanya oleh salah satu muridnya tentang sesuatu berkaitan dengan ilmu waris. Maka Imam Malik menjawabnya dengan merujuk pada pendapat Zaid, yaitu salah satu fuqaha dari kalangan sahabat. Ya, pendapatnya Zaid, salah satu fuqaha dari kalangan sahabat. Maka Ismail ini pun bertanya, "Ya Syekh, wahai Imam Malik, bagaimana dengan pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud dalam masalah ini?" Ngerti enggak? Contoh. Dikit ini. Ada di antara antum tanya, "Ustaz, apa hukumnya qunut subuh?" Ya. Oke. Misal Anda menjawab dengan pandangan mazhab Syafi'i yang memang di negeri ini umumnya Syafi'iyah. Maksudnya bukan Syafi'iyah, umumnya bertaklid pada hasil pandangan Syafi'iyah pada umumnya, gitu ya. Anda bilang qunut subuh menurut Syafi'iyah itu hukumnya dianjurkan. Oke? Tapi tidak menjadi wajib. Nah. Terus di antara antum kemudian ada yang nyelutuk. Lah, Ustaz, sebentar Ustaz. Gimana pandangan Hanabilah, Hanbali, atau bagaimana dengan dalil ini misalnya? Paham nggak maksudnya? Nah, seperti itu maksudnya gitu ya. Maka kemudian Imam Malik pun memberi isyarat kepada para pembantunya. Khadim yang menunjukkan seorang imam, seorang ustaz boleh mempunyai tim atau pembantu yang mungkin menertibkan kajian, boleh, nggak masalah. Memberi isyarat, ya. Tapi memberi isyarat biasa mungkin bukan. Enggak. Ya, tatkala mereka menuju ke arah saya, jadi kan ini misalnya antum dia sini, Ismail sini nih. Ya, beresin gitu ya. Ketika beberapa pembantunya beliau datang ke arah Ismail, maka Ismail langsung cabut. Udah ya, cabut dulu ya, bye. Gitu. Maka langsung Ismail pun melarikan diri dan mereka itu pembantunya Malik tidak mampu mengejar Ismail.
Langsung kenceng dia, langsung ngacir gitu. Mereka bertanya, ya, kan buku-buku dan tempat tintanya Ismail tertinggal nih, saking dia udah ngacir duluan, ketakutan loh. Maka kata para pembantunya, apa yang akan kita lakukan dengan buku-buku dan tempat tintanya, wahai Imam Malik? Maka Imam Malik bilang, dah cari dia, cari dengan lemah lembut, bawa ke sini. Maka mereka pun mendatangi Ismail itu. Akhirnya mau ikutan. Ayo dah. Ismail pun pergi kembali ke majlisnya Imam Malik. Maka Imam Malik bertanya, "Where are you from?" Dari mana asalmu? Dia bilang, Ismail bilang apa? Dari Kufah. Maka Imam Malik menegur kemudian, "Di mana engkau tinggalkan adab? Adabmu di mana?" Ya. Maka apa jawab Ismail? Masih membela diri. Ya Syekh, ya Imam Malik, saya itu bertanya cuman untuk mendapatkan keterangan. Berarti Ismail ini enggak bermaksud menguji Imam Malik, enggak. Karena Imam Malik kan menjawab pendapatnya yang sesuai dengan pendapat Zaid. Yang mana pendapat Zaid itu diamalkan oleh ahli Madinah. Orang-orang Madinah gitu loh. Nah sementara Ismail ini punya ilmu tentang pendapatnya Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Tentang masalah faraid ini. Yang beda dengan pendapatnya Zaid. Maka ketika Imam Malik menjawab dengan pendapatnya Zaid, Ismail kemudian seperti Imam Malik. Tapi pendapatnya Ibnu Mas'ud dan Ali beda gitu. Jadi seolah-olah pengen nguji atau pengen mengiktirad, melawan Imam Malik. Membenturkan Imam Malik dengan pendapat sahabat lainnya. Di mana engkau tinggalkan adab wahai Ismail? Tapi kan ya Syekh, saya kan cuman cari ilmu, pengen nyari keterangan ya Syekh. Maka kemudian Imam Malik berkata, sungguh keutamaan Ali dan Abdullah bin Mas'ud tidak bisa diingkari. Kita semua sepakat keutamaan beliau-beliau berdua. Namun penduduk negeri ini berpegang pada pendapat Zaid bin Thabit. Jika engkau berada di tengah-tengah suatu kaum, maka jangan engkau mengawali untuk mereka dengan sesuatu yang tidak mereka kenal. Faham gak? Jangan kamu awali breaking the ice atau kamu memperkenalkan diri kepada mereka sesuatu yang gharib, munkar atau asing bagi mereka. Ketika antum baru mulai di tempat tersebut. Jangan mengintroduksikan diri antum itu seorang yang mau menjadi orang yang beda daripada mereka, gitu. Ya. Sehingga mereka pun mengawali untukmu dengan sesuatu yang tidak engkau senangi. Ya, begitu. Kalau antum lewat di desa, gunung, bukit, di Jawa Tengah, ya, ada kemudian mbah-mbah sambil bawa pacul atau apa di sawah, nah, kemudian di depan rumahnya bilang ke antum, "Pinarak mas." Apa arti pinarak mas? Mampir mas, gitu kan? Antum bilang, basa-basi aja lo. Antum orang Jakarta, gitu. Ngomong doang lo. Paling pas gua ke situ, ntar juga nggak dikasih teh. Ngomong lo. Kira-kira gimana? Dipacul, ya. Dipacul akhirnya. Antum bisa jadi tumbal buat sawahnya dia. Iya, jangan awali introduksikan diri kita sesuatu yang munkar bagi uruf sekitar. Jangan awali itu. Ya. Nah, di majlis seperti tadi majlis di Madinah itu, ketika yang populernya adalah pendapat Zaid, maka antum sebagai orang baru jangan sengaja menampilkan bahwasanya saya ini nggak ikut pendapat kalian. Gitu loh. Pahamnya di sini ya? Gitu. Ya, kecuali kalau memang udah biasa gitu, biasa. Di daerah tersebut biasa. Kayak misalnya kunut kan sekarang biasa. Antum sholat di tempat di musola atau masjid aswaja misalnya, tanpa gini, biasa nggak sekarang? Biasa aja kan? Nah, udah biasa. Ya, tetapi ketika antum khawatir di desa misalnya, semuanya kayak gini, antum sendirian nggak sorotan, maka demi menghindari mudarat, lebih baik antum ikutan ini. Iya, seperti itu. Ya, jangan memperkenalkan dengan sesuatu yang gharib dan munkar bagi mereka. Ya, tapi kalau antum berani, antum punya makanah di tempat itu, bukan punya makanah. Antum ya punya sesuatu yang bisa antum berani menjelaskan mereka, fadhol, antum enggak usah kunut. Enggak usah ikutan kunut, enggak masalah.
Ya, nanti ketika mereka tanya, antum kenapa nggak kunut? Ya, antum bilang, anak-anak gubernur. Oh ya, nggak apa-apa kok anaknya gubernur. Sultan bebas. Ya. Bisa jadi ada yang bertanya, bukankah merupakan hal yang wajar jika kita berdiskusi, wahai Syekh? Maka dapat kita jawab, iya benar. Akan tetapi diskusi yang diiringi adab. Apalagi ini diskusi dengan seorang guru. Jika diskusi dilakukan dengan penuh adab, maka itu sesuatu yang layak dilakukan. Tetapi diskusi di majelis kepada Syekh, kepada guru, kurang tepat. Jangan. Itu bikin gusar banyak pihak. Hatta gurunya itu lebih muda. Dan Anda pernah mengalami itu. Di salah satu tempat di Bekasi, bukan di sini, bukan. Ya, Anda juga lupa nama tempatnya. Di Bekasi Timur sana di daerah Mustika Jaya, ya daerah situ sana dikit lah. Ada masjid lah, pokoknya masjid sunnah, insya Allah. Banyak ustadz sunnah di situ rata-rata. Ustadz Nizar juga di situ. Karena gantiin ustadz siapa lupa. Pokoknya pagi-pagi itu ada sih kajian tentang masalah keamanan negara dan semisalnya. Tapi ada seorang bapak-bapak yang seperti nggak terima dengan salah satu penjelasan kami ya. Nah, kemudian beliau ya kita jadi saling balas membalas. Ana jawab, beliau nanya lagi, ana jawab ya pagi-pagi itu. Di depan jemaah yang banyak itu, mungkin puluhan, 70 atau berapa itu. Itu sampai apa ikhwan? Sampai beberapa orang tuh udah bosen, banyak yang walk out. Iya, bukan karena dimatiin mikrofonnya, bukan. Walk out. Iya. Keluar mereka, berapa keluar? Ya, berapa keluar? Dari majelis, mulai 5 orang, 10 orang. Keluar dari majelis, keluar dari masjid. Bukan dari aula masjid ini, keluar. Antum tahu nggak kenapa mereka keluar? Karena ada sarapan pagi. Jadi Anda si malakama sebenarnya. Ini ngelawan beliau dan mereka pengen makan pagi. Itu udah kacau dah kajiannya dah. Antar lapar dengan kecewa mereka itu. Dan Anda lapar ketika itu memang. Iya. Jadi kawan hal-hal seperti ini ya hendaknya hindari di majelis ya. Dan merupakan sikap yang buruk tatkala Anda bertanya namun Anda sebenarnya sudah mengetahui jawabannya. Yang Anda inginkan hanyalah menampakkan kehebatan diri Anda dan merendahkan pihak lain. Enggak, ini enggak baik. Maka hal ini merupakan bentuk perdebatan yang diharamkan dalam agama. Terlebih jika hal ini dilakukan dengan orang yang lebih alim daripada Anda. Ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan memaksa dan berlebihan. Disebutkan pula oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala bahwa pada suatu hari di dalam majlis Sabaton, seorang ulama negeri Andalus, dikirimi secari kertas dari salah seorang raja yang menanyakan tentang bentuk 2 daun timbangan di akhirat nanti. Apakah terbuat dari emas atau dari perak? Maka dia itu Sabaton pun membalik kertas tersebut lalu menulis padanya, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ngerti nggak ya, ikhwan? Kalau ada pertanyaan di antum nih, Ustaz, ya, Ustaz, apakah misal, Ustaz, kuntilanak itu dapat baju dari mana ya? Nah, misalnya, nanya di majelis ilmu, kita belajar akidah. Maka boleh dijawab Ustaznya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Apa manfaatnya kita mengetahui dari mana dressnya kuntilanak dan pocong? Apa manfaatnya ada nggak? Nggak ada. Ustaz, kenapa kok wowo itu kok berbulunya lebat hitamnya? Ustaz, kenapa kok di Indonesia ini ada kunti merah dan kunti putih? Dan itu hak ada kunti merah, memang ada. Tapi sebab nuzulnya apa Ustaz? Nggak tahu sebab nuzulnya apa. Ya. Para ulama salaf sangat tidak menyukai dan menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Atau orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya, ini juga kadang-kadang ada tuh. Bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Permasalahan yang belum terjadi. Ya. Dan bahkan permasalahan yang nggak mungkin terjadi. Ya. Apa contohnya? Ustaz, kira-kira
kalau misalnya nanti linggis ngambang, itu kira-kira kita harus zikir apa ya misalnya? Linggis ngambang bro. Linggis ngambang. Tahu nggak linggis ngambang gimana? Tahu nggak istilah itu Anda dapat dari mana? Dari Ustadz Nizar. Waktu kita sekolah dulu, beliau bilang, ampe linggis ngambang juga ente nggak bakal pinter kalau kayak gini caranya, gitu. Maksudnya, ampe kapanpun kalau nggak belajar nggak bakal pinter. Beliau, tanya aja beliau. Nanti kalau ketemu bilang, Ustadz kalau Ustadz Hasan dulu Ustadz sering ngomong linggis ngambang gitu. Iya, kalau ketemu beliau nanti ngomong gitu aja. Tawa nanti beliau ya. Dan apabila hal tersebut ditanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab, tunggulah sampai hal itu benar-benar terjadi. Sekarang tanyakanlah tentang hal-hal yang telah terjadi. Jadi jangan ngarang cerita kemudian ditanyakan hukumnya. Hal ini karena beradab dalam menyampaikan pertanyaan merupakan kelaziman yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Taib, kita cukup sampai sini aja insyaallah. Next week insyaallah kalau misalnya mudah-mudahan ya Allah beri anak kesehatan dan keuangan, kita bahas judulnya meneladani akhlak guru ya Pak Win ya, Bang Win ya. Soalnya ini kalau di SS kajiannya tuh dari zaman Sunda Empire sampai sekarang itu aja posternya. Kalau bisa ditambahin lah dikit judulnya. Ya. Sekarang tuh zamannya ini Kang Dalton sekarang zamannya ya, bukan Sunda Empire lagi ya. Jadi digantilah posternya, ganti dikit lah Bang Win ya. Tambahan dikit jangan. Anak soalnya malu, anak tiap pekan anak share tuh kayak gitu aja bentuknya gitu loh. Bikin anak juga malu gitu loh, kayak nggak ada tim gitu. Jadi tambahin meneladani akhlak guru. Minimal ada lafal tambahan gitu ya. Minimal meneladani akhlak guru. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.